Anime ini bercerita tentang Sakamoto, seorang mantan pembunuh bayaran yang sangat kuat dan ditakuti oleh para penjahat. Namun, hidupnya berubah saat ia jatuh cinta pada seorang wanita penjaga toko. Demi cintanya, Sakamoto memutuskan pensiun dari dunia pembunuh bayaran dan menikahi wanita tersebut. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Sejak itu, Sakamoto hidup damai dan membuka sebuah toko kecil. Suatu hari, tokonya dikunjungi oleh seorang pembunuh bayaran bernama Shin yang memiliki kemampuan membaca pikiran. Ternyata, Shin adalah mantan junior Sakamoto saat masih aktif sebagai pembunuh. Ia sangat mengidolakan Sakamoto dan tahu betul betapa hebatnya dia. Shin mencoba membujuk Sakamoto untuk kembali ke dunia pembunuh bayaran. Ia merasa Sakamoto menyia-nyiakan kemampuannya hanya dengan menjaga toko dan membantu warga sekitar. Namun, Sakamoto menolaknya. Shin pun melaporkan kegagalannya kepada atasannya. Karena ada aturan dalam organisasi bahwa siapapun yang berhenti menjadi pembunuh bayaran harus dibunuh, atasan Shin pun memerintahkannya untuk membunuh Sakamoto. Meskipun berat hati, Shin akhirnya menerima perintah itu. Ia kembali ke toko untuk menjalankan tugasnya. Namun, Sakamoto dengan tenang menangkis peluru Shin hanya dengan permen karet, lalu menyerang balik dengan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Shin pun pingsan dan dibawa ke rumah Sakamoto. Saat sadar, Shin bingung karena justru diajak makan bersama keluarga Sakamoto, padahal ia baru saja mencoba membunuhnya. Thanks for the food! What the hell? Tak lama setelah itu, Shin pun berpamitan. Namun, rasa bersalah menghantuinya. Ia merasa tidak pantas membunuh seorang ayah yang hidup tenang bersama keluarganya. Ia pun meminta bosnya untuk berhenti mengirim pembunuh ke Sakamoto dan menawarkan dirinya sebagai gantinya. Bosnya berpura-pura setuju, tapi sebenarnya tetap berniat menghabisi Sakamoto. Beruntung, Shin bisa membaca pikirannya dan langsung menyerang mereka terlebih dahulu. Di sisi lain, ternyata Sakamoto sudah mengetahui rencana itu lewat alat penyadap. Ia segera mengambil senjatanya dan pergi membantu Shin. Awalnya, Shin bisa mengimbangi musuh dengan membaca pikiran mereka. Tapi lama-kelamaan ia kehabisan peluru dan terpojok. Di saat genting, Sakamoto muncul dan menyelamatkannya. Hanya dengan alat seadanya, Sakamoto berhasil mengalahkan bos Shin dan anak buahnya. Shin pun terkejut melihat kemampuan Sakamoto yang tetap hebat meskipun sudah lama pensiun. Setelah itu, Sakamoto menawarkan Shin untuk menjadi rekannya, bukan sebagai pembunuh bayaran, tapi sebagai penjaga toko. Thank you. Setelah Shin resmi menjadi karyawan toko, Sakamoto pun membawanya ke pasar Cina untuk membeli bakpao kesukaan anaknya. Namun, di tengah perjalanan, mereka ditabrak oleh seorang gadis bernama Yanti yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok penjahat. Karena sudah terpojok, Yanti terpaksa melawan para penjahat tersebut. Melihat hal itu, Sakamoto langsung turun tangan dan membantu Yanti melarikan diri. Setelah berhasil kabur, Yanti menceritakan bahwa ia adalah putri dari keluarga mafia terkenal. Baru-baru ini, ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarganya telah dibantai oleh kelompok penjahat yang ingin merebut wilayah kekuasaan serta sebuah brankas milik keluarganya. Karena brankas itu hanya bisa dibuka oleh orang tertentu, para penjahat kini mengejar Yanti, karena ia satu-satunya pewaris keluarga tersebut. Tiba-tiba, Sakamoto diserang oleh pembunuh kembar bernama Sony dan Baki. Mereka adalah pembunuh berantai kejam yang dikenal suka menyiksa lawan mereka. Yanti yakin bahwa mereka diutus untuk merebut kunci brankas dari dirinya. Namun secara mengejutkan, Sakamoto bangkit kembali dan membalas serangan mereka hingga atap gedung tempat mereka bertarung roboh. Ketika Sony mencoba menusuk Yanti dengan pisau, Sakamoto segera menangkis serangannya. Yanti pun bertanya kenapa Sakamoto mau membantunya. Sakamoto menjelaskan bahwa dia pernah berjanji kepada istrinya untuk tidak membunuh lagi. Tetapi istrinya masih mengizinkannya menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang yang lemah. Sony dan Baki pun menyerang Sakamoto secara bertubi-tubi dengan pedang mereka,
namun tidak satupun serangan mengenai Sakamoto. Sementara Sony dan Baki sudah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, Sakamoto justru berhasil melukai Baki hanya dengan menggunakan centong dan panci, lalu menghantam Sony dengan sebuah kulkas. Setelah itu, mereka mendatangi rumah Yanti dan menghajar bos penjahat sampai babak belur. Namun, meskipun penjahat itu telah membunuh kedua orang tuanya, Yanti tidak ingin membunuhnya. Ia teringat ajaran ayahnya yang selalu mengajarkannya untuk memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan. Setelah kejadian itu, Yanti yang tidak memiliki kegiatan lain memutuskan untuk bekerja di toko milik Sakamoto. Suatu hari, toko tersebut dikunjungi oleh seorang pria bernama Nagumo. Ia adalah mantan rekan Sakamoto yang sudah mengenalnya bahkan jauh sebelum Sakamoto bertemu dengan Shin. Nagumo memberitahu bahwa saat ini Sakamoto telah menjadi buronan salah satu organisasi pembunuh bayaran. Organisasi tersebut bahkan menawarkan imbalan sebesar 100 juta bagi siapapun yang berhasil membunuh Sakamoto. Nagumo memperingatkan bahwa mulai sekarang, Sakamoto harus lebih berhati-hati karena para pembunuh bayaran pasti akan mulai mengincarnya. Meski kini menjadi buronan, Sakamoto tidak terlalu ambil pusing. Ia tetap menepati janjinya untuk membawa keluarganya ke taman bermain, sesuai permintaan putrinya yang sedang libur sekolah. Meskipun demikian, ia tetap bersikap waspada dan meminta Shin untuk membaca pikiran orang-orang di sekitar sebagai langkah pencegahan. Berkat kemampuan membaca pikiran milik Shin dan kekuatan luar biasa Sakamoto, mereka berhasil menyingkirkan para pembunuh yang mencoba menyerang tanpa sepengetahuan istri dan anaknya. Prepared a family trip to the theme park? Namun, dari kejauhan, seorang pria berambut silver memperhatikan bahwa Shin mampu membaca pikiran. Untuk mengatasi itu, ia mencoba menghilangkan niat membunuhnya agar bisa mendekati Sakamoto tanpa terdeteksi. Sayangnya, ia tidak mampu menghilangkan niat membunuhnya terlalu lama, dan Shin pun menyadari keberadaannya. Shin segera menyeret pria itu menjauh dari keluarga Sakamoto, tapi Shin lengah dan terkena serangan pisau beracun yang membuat penglihatannya buram. Doesn't it? Made it myself. Pria itu kemudian memprovokasi Shin dengan menjelekkan Sakamoto. Ia menyebut Sakamoto adalah pria gendut dan pengecut yang hanya bersembunyi di balik bawahannya. Ia juga menyebarkan rumor bahwa reputasi legendaris Sakamoto hanyalah kebohongan. Mendengar itu, Shin sangat marah. Ia sangat mengidolakan Sakamoto dan tahu betul bahwa Sakamoto adalah sosok hebat yang selalu melindungi keluarganya. Namun, dengan penglihatan yang semakin kabur, Shin pun kesulitan bertarung. Ia akhirnya menyeret pria tersebut ke sebuah teater pertunjukan, tempat Sakamoto berada. Shin langsung mengenakan kostum agar pertarungan mereka terlihat seperti bagian dari pertunjukan. Awalnya, Shin tampak kesulitan. Tapi tiba-tiba ia mulai mengungguli pertarungan. Pria itu pun heran melihat perubahan tersebut. Ternyata, Shin sengaja membawa pertarungan ke tempat di mana Sakamoto bisa melihat lawannya. Dengan begitu, ia bisa membaca pikiran dan mengikuti instruksi Sakamoto, menggunakan kemampuan membaca pikirannya. Berkat kerjasama mereka, Shin pun akhirnya berhasil mengalahkan pembunuh tersebut. Let's go! An uppercut. Nice. Happy to be. Setelah berhasil mengalahkan pembunuh bayaran sebelumnya, Sakamoto dan keluarganya kembali menikmati berbagai wahana di taman bermain. Saat hari mulai sore, istrinya menyarankan mereka untuk mencoba wahana rumah hantu. Yanti dan Shin langsung merasa khawatir karena rumah hantu adalah tempat yang sempurna untuk melakukan pembunuhan tanpa diketahui orang lain. Namun, mereka berusaha tetap tenang agar istrinya tidak curiga bahwa Sakamoto saat ini sedang diburu. Bahkan, Yanti sampai meminum obat penenang untuk menenangkan dirinya. Kekhawatiran mereka terbukti benar. Wahana rumah hantu itu sudah diawasi oleh dua pembunuh bayaran bernama Bob dan Jess, yang memang berniat membunuh Sakamoto. Bob memerintahkan Jess untuk memisahkan Sakamoto dari keluarganya saja, karena ia hanya ingin membunuh Sakamoto dengan tangannya sendiri. Ternyata, di masa lalu saat masih menjalani pelatihan sebagai pembunuh bayaran, Bob sangat mengagumi Sakamoto karena kekuatannya. Ia bahkan sering mengikuti Sakamoto kemanapun, merasa bahwa mereka adalah teman. Sayangnya,
Sakamoto tidak pernah menganggap Bob sebagai temannya. Itulah yang membuat Bob saat ini sangat dendam kepada Sakamoto. Di sisi lain, Sakamoto dan rombongan membuka salah satu pintu di dalam rumah hantu. Tiba-tiba, mereka diserang oleh para zombie, yang ternyata adalah para pembunuh bayaran pemula yang diperintahkan oleh Jess untuk memisahkan Sakamoto dari keluarganya. Sakamoto akhirnya berhadapan langsung dengan Bob, sementara Shin, Yanti, dan keluarga Sakamoto yang tidak sadarkan diri harus berurusan dengan Jess. Sakamoto yang tidak mengenali Bob langsung menanyakan keberadaan keluarganya. Namun Bob hanya diam, yang membuat Sakamoto marah dan langsung menyerangnya. Dengan tenang, Bob meledakkan tubuh Sakamoto menggunakan senjata rahasia yang tersembunyi di lengannya, yaitu senjata buatan berbahan dasar dinamit. Bob mengira Sakamoto telah mati dan hendak pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, Sakamoto bangkit kembali. Kali ini tubuhnya sudah tidak terlihat gemuk. Tubuhnya kembali ke bentuk aslinya sebagai pembunuh legendaris. Tanpa banyak bicara, Sakamoto langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Bob. Bob berusaha melawan balik, namun usahanya sia-sia karena Sakamoto kini bertarung dengan sungguh-sungguh. Dalam pertarungan itu, Sakamoto berkata bahwa dirinya telah berubah. Jika dulu ia menggunakan kekuatannya untuk membunuh, kini ia menggunakannya untuk melindungi dan menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Sementara itu, di tempat lain, Yanti berusaha menyelamatkan Shin dan keluarga Sakamoto. Meski masih dalam pengaruh obat penenang, Yanti mampu mengimbangi Jess dalam pertarungan. Namun, alih-alih marah, Jess justru tertarik pada Yanti. Ia menganggap Yanti memiliki kemampuan luar biasa. Pada akhirnya, Jess memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Karena memang sejak awal tugasnya hanyalah memisahkan mereka dari Sakamoto agar Bob bisa bertarung melawan Sakamoto. Bob yang terluka parah akhirnya mengakui kekalahannya dan berjanji tidak akan menyerang Sakamoto lagi. Namun, di saat yang sama, istri Sakamoto mengetahui seluruh kejadian. Ia memarahi Sakamoto karena telah menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya kini menjadi buronan. Meski begitu, sang istri menyatakan bahwa Sakamoto tak perlu lagi menyembunyikan apapun darinya. Karena ia percaya Sakamoto akan menepati janjinya yaitu tidak akan membunuh lagi. Sebelum pergi, Bob memberitahu Sakamoto bahwa organisasi yang menjadikannya buronan adalah sebuah kelompok pembunuh bayaran bernama Dondenkai. Namun, Bob mengaku tidak mengetahui siapa pemimpin dari organisasi tersebut.